Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Nur Sirini Sakota, mahasiswi Universitas Hairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang teknik analisis data metode etnometodologi. Namun sebelum ke materinya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, etnometodologi adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada bagaimana individu dalam masyarakat memahami dan menciptakan makna dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1960-an dan menekankan pada studi terhadap interaksi sosial melalui bahasa, tindakan, dan aturan tak tertulis yang dipatuhi oleh anggota masyarakat. Tujuan etnometodologi adalah mengungkapkan bagaimana individu memahami dunia sosial, menganalisis praktik sosial yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau alami, memahami aturan tak tertulis yang digunakan individu dalam interaksi sosial. Jadi langsung saja kita masuk ke inti materinya, yaitu teknik analisis data dalam etnometodologi. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Etnometodologi menggunakan pendekatan observasi dan analisis terhadap percakapan, dokumen, atau perilaku sehari-hari. Teknik utama pengumpulan data meliputi observasi partisipatif. Peneliti ikut serta dalam aktivitas sosial untuk memahami praktik sosial dari sudut pandang perilaku. Yang kedua, analisis percakapan. Mengkaji bagaimana individu berkomunikasi dan menciptakan makna dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, eksperimen gangguan atau breaking eksperimen, menguji reaksi sosial dengan secara sengaja melanggar norma atau aturan sosial tertentu. Yang kedua ada teknik analisis data. Setelah data terkumpul, langkah-langkah analisisnya adalah yang pertama yaitu transkripsi dan pengkodean. Jika data berupa percakapan, langkah awal adalah melakukan transkripsi yang detail, mengidentifikasi pola komunikasi, penggunaan kata-kata, dan struktur percakapan. Yang kedua ada analisis konteks sosial, mengkaji bagaimana interaksi sosial terjadi dalam situasi tertentu, memahami makna di balik tindakan atau ujaran individu dalam interaksi tersebut. Yang ketiga ada identifikasi praktik sosial, menemukan aturan sosial yang digunakan oleh individu dalam interaksi mereka, memahami bagaimana individu secara tidak sadar mengikuti norma dan konvensi sosial tertentu. Yang keempat ada interpretasi makna dalam interaksi, menjelaskan bagaimana individu membangun makna dalam kehidupan sehari-hari, mengungkapkan bagaimana struktur sosial dipertahankan melalui interaksi kecil yang sering diabaikan. Etnometodologi membantu memahami kehidupan sosial dengan lebih mendalam. Metode ini menyoroti aturan tak terlihat yang membentuk interaksi sosial. Analisis percakapan dan eksperimen gangguan adalah teknik utama dalam pendekatan ini. Setelah memahami dasar-dasar etnometodologi dan teknik analisisnya, kita akan melanjutkan dengan penerapan lebih lanjut, tantangan dalam metode ini, serta contoh studi kasus. Yang pertama, penerapan teknik analisis etnometodologi dalam penelitian. Teknik analisis data dalam etnometodologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti yang pertama, studi interaksi di tempat kerja, menganalisis
bagaimana karyawan berkomunikasi dalam rapat atau diskusi informal, memahami bagaimana norma-norma organisasi diikuti dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, ada penelitian dalam dunia pendidikan, mempelajari bagaimana guru dan siswa membangun makna dalam proses belajar mengajar, mengamati bagaimana aturan kelas dijalankan secara implisit dalam interaksi guru dan siswa. Yang ketiga, ada kajian media dan teknologi komunikasi, menganalisis bagaimana individu berkomunikasi melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat, memahami bagaimana norma sosial berkembang dalam komunikasi digital. Yang keempat, ada studi tentang keberagaman budaya, mengkaji bagaimana kelompok dari budaya berbeda memahami dan beradaptasi dengan norma sosial yang berbeda, menganalisis interaksi antar budaya dalam lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas. Yang kedua, tantangan dalam analisis etnometodologi. Meskipun metode ini sangat kaya dalam memahami interaksi sosial, ada beberapa tantangan dalam penerapannya, yaitu di mana yang pertama, kesulitan dalam mengakses data. Observasi terhadap interaksi sosial harus dilakukan secara mendalam dan memerlukan izin dari partisipan. Tidak semua individu nyaman diamati atau dianalisis percakapannya. Yang kedua, interpretasi yang subjektif. Data dalam etnometodologi sangat kontekstual, sehingga hasil analisisnya bisa bervariasi tergantung pada interpretasi peneliti. Diperlukan triangulasi data untuk menghindari bias dalam analisis. Yang ketiga, ada kompleksitas dalam transkripsi dan analisis percakapan. Transkripsi percakapan harus sangat detail, termasuk nada suara, jeda, dan intonasi. Analisisnya membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang terlibat. Yang ketiga, ada studi kasus, analisis interaksi dalam layanan pelanggan. Sebagaimana contoh, mari kita lihat bagaimana etnometodologi bisa digunakan untuk menganalisis interaksi antara pelanggan dan petugas layanan pelanggan di sebuah restoran cepat saji. Langkah-langkah analisisnya yaitu yang pertama, pengumpulan data. Observasi langsung terhadap percakapan antara pelanggan dan kasir. Merekam atau mencatat interaksi untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua yaitu transkripsi dan analisis percakapan. Mengidentifikasi pola komunikasi seperti sapaan, nada suara, dan respon pelanggan terhadap pelayanan. Menganalisis bagaimana pelanggan menyesuaikan diri dengan norma layanan yang ada. Yang ketiga, interpretasi makna sosial. Mengungkapkan bagaimana norma kesopanan dan aturan tak tertulis membentuk pengalaman pelanggan. Menemukan bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi ekspektasi terhadap pelayanan. Hasil yang bisa diperoleh, cara pelanggan berinteraksi dengan kasir dapat mencerminkan norma sosial yang lebih luas. Variasi dalam cara pelanggan menyampaikan permintaan dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pengalaman mereka.
Jadi setelah kita memahami penerapan tantangan dan studi kasus etnometodologi, kita akan melanjutkan dengan penguatan konsep melalui strategi penguatan data, contoh penelitian lebih lanjut, serta bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Yang dimana yang pertama yaitu penguatan data dalam analisis etnometodologi. Untuk meningkatkan validitas dan ketajaman analisis dalam etnometodologi, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang dimana yang pertama itu triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumen tertulis untuk membandingkan temuan. Contohnya yaitu jika meneliti interaksi di kelas, bisa membandingkan catatan observasi dengan transkrip percakapan dan wawancara dengan siswa serta guru. Yang kedua contohnya yaitu analisis berulang, melakukan analisis secara bertahap dengan meninjau kembali data untuk menemukan pola yang mungkin terlewat sebelumnya. Contohnya dalam analisis layanan pelanggan, meninjau kembali interaksi pelanggan dalam berbagai situasi untuk melihat pola komunikasi yang konsisten. Yang ketiga, member checking atau validasi oleh partisipan, melibatkan partisipan dalam meninjau hasil analisis untuk memastikan interpretasi sesuai dengan pengalaman mereka. Contohnya, dalam penelitian komunikasi di tempat kerja, meminta karyawan untuk memberikan umpan balik terhadap temuan penelitian. Yang keempat, ada konteks dan situasi yang berbeda. Mengamati interaksi dalam berbagai situasi untuk melihat bagaimana norma sosial berubah. Contohnya yaitu meneliti bagaimana aturan sosial dalam antrian berbeda di bank, di restoran cepat saji, dan pelayanan publik. Yang kedua, ada contoh penelitian lanjutan menggunakan etnometodologi. Beberapa penelitian yang telah menggunakan pendekatan ini menunjukkan bagaimana etnometodologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu penelitian dalam dunia digital, studi tentang percakapan di media sosial, menganalisis bagaimana penggunaan Twitter atau WhatsApp berinteraksi dalam membentuk norma komunikasi baru. Contohnya penggunaan emoji dalam memperjelas maksud dalam percakapan daring. Etiket dalam komunikasi digital, meneliti bagaimana orang memahami aturan komunikasi dalam grup WhatsApp, seperti kapan boleh menyela atau meninggalkan grup. Yang kedua, etnometodologi dalam dunia hukum dan kebijakan publik. Analisis di interaksi dalam ruang sidang, mengkaji bagaimana hakim, jaksa, dan pengacara menggunakan bahasa dalam membangun argumen hukum. Contohnya yaitu pola interaksi antara saksi dan pengacara saat pemeriksaan sidang. Pemahaman aturan dalam kehidupan sehari-hari, meneliti bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi aturan lalu lintas tanpa pengawasan langsung dari polisi. Yang ketiga, ada etnometodologi dalam dunia kesehatan, komunikasi antara dokter dan pasien, mengamati bagaimana dokter menjelaskan diagnosis pada pasien dan bagaimana menafsirkan informasi tersebut. Contohnya yaitu studi tentang bagaimana pasien memahami istilah medis dalam konsultasi. Interaksi dalam layanan gawat darurat, menganalisis bagaimana tenaga medis
membuat keputusan cepat dalam situasi darurat berdasarkan interaksi singkat dengan pasien dan tim medis lainnya. Yang ketiga, implementasi etnometodologi dalam disiplin ilmu berbeda. Metode etnometodologi dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu untuk memahami dinamika sosial yang lebih dalam. Berikut beberapa contoh penerapan dalam berbagai bidang. Jadi, kesimpulannya di sini adalah etnometodologi memberikan perspektif unik dalam memahami kehidupan sosial dengan cara yang lebih mendalam. Dengan meneliti bagaimana orang secara alami memahami dan mempraktikkan aturan sosial, metode ini membantu mengungkap aspek tersembunyi dari interaksi manusia. Meskipun memiliki tantangan, teknik analisis etnometodologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu untuk memahami perubahan norma sosial, terutama di era digital. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya tentang materi teknik analisis data metode etnometodologi. Semoga teman-teman dapat memahaminya.